Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sebelum mempelajari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di kelas 11 ini, kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah, sebelum kita mempelajari mata pelajaran PPKN di kelas 11 ini, perkenalkan nama saya Nuryadi MPD yang dipercaya untuk mengajarkan tentang pendidikan Pancasila kewarganegaraan di kelas 11. Sebelum kita mempelajari mata pelajaran ini, alangkah baiknya Bapak informasikan bahwa untuk pelajaran PPKN di kelas 11 ini kalian akan mempelajari sebanyak 6 bab, yaitu 4 bab di semester 3 dan 2 bab di semester 4. Selanjutnya di bab awal-awal bab pertama ini, kalian sebelum ke materi, kalian akan Bapak perlihatkan dulu tujuan pembelajaran saat ini untuk bab 1 ini. Ini ada 4 tujuan pembelajaran yang nanti akan kalian dapatkan, yaitu kalian nanti akan bisa menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila. Kalian nanti bisa bersikap peduli setelah mempelajari materi ini, peduli terhadap hak asasi manusia, bisa menganalisis pelanggaran hak asasi manusia, dan bisa menyajikan hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia. Jadi itu tujuan pembelajaran di bab pertama ini. Selanjutnya, agar memahami tentang hak asasi manusia, kalian bisa mengamati gambar berikut ini. Ya, ini adalah piagam hak asasi manusia yang pertama kali dikeluarkan oleh PBB sebagai pencetus hak asasi manusia. Boleh kalian buat pertanyaan yang berkaitan dengan gambar berikut ini. Nanti pertanyaan dituliskan dalam buku kalian. Nanti akan kita diskusikan pertanyaan apa tentang yang ada dalam pikiran kalian tentang gambar ini. Sudah kalian tuliskan nanti ya, pertanyaannya ada 5 pertanyaan. Nah, setelah kalian bisa membuat pertanyaan tentang hak asasi manusia, tentang piagam tadi, coba kita amati dulu tentang konsep hak asasi dan kewajiban asasi manusia. Apa yang disebut hak asasi? Hak asasi adalah hak untuk hak yang diperoleh manusia sejak lahir. Jadi intinya hak asasi itu adalah hak yang tidak bisa terlepas dari seorang manusia. Hak paling inti dari hak asasi manusia adalah hak untuk hidup. Ya. Hak asasi manusia lahir tidak terlepas dari sejarah penindasan dan perlakuan sewenang-wenang pihak penguasa kepada jajahannya atau bawahannya. Ya. Jadi konsep hak asasi manusia ini muncul karena adanya kesewenang-wenangan dari para pengusaha atau penguasa saat itu, yang dimana negara yang dijajah akan melakukan kesewenang-wenangan terhadap negara yang dijajah. Seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia itu pernah dijajah oleh Belanda ya selama 350 tahun, di mana hak-hak asasi rakyat Indonesia dirampas oleh penjajah Belanda agar tujuan keinginan Belanda untuk menguasai Indonesia Raya ini tercapai. Maka untuk mencapai tujuan itu, penguasa atau penjajah ini ingin merampas hak asasi rakyat Indonesia agar tidak bisa berbuat apa-apa.
Itu hak asasi tidak lepas dari sejarah penindasan zaman dahulu, ya, zaman penjajahan kita. Selanjutnya, konsep hak asasi, konsep hak dan kewajiban asasi manusia ini bisa dibagi dalam 2 periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan periode sesudah kemerdekaan. Nah, yang tadi Bapak sampaikan, periode sebelum kemerdekaan itu ketika penjajah Belanda, penjajah Jepang, dan negara-negara yang menjajah Indonesia itu melakukan kesewenang-wenangan dalam berbagai macam, ya, bisa perampasan hak hidup, perampasan hak harta, perampasan hak berpendidikan, dan perampasan hak-hak yang lainnya. Maka sebelum kemerdekaan itu, untuk memperjuangkan hak asasi manusia itu, muncullah berbagai organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Misalnya seperti Budi Utomo, pergerakan organisasi seperti Muhammadiyah, pergerakan organisasi seperti yang dipimpin Hos Cokroaminoto, yaitu pergerakan pemuda-pemuda Indonesia yang ingin menginginkan kemerdekaan. Nah, periode sebelum kemerdekaan inilah yang memunculkan ide-ide dan gagasan untuk bagaimana caranya mengembalikan hak dan kewajiban asasi rakyat Indonesia yang selama ini ditindas oleh para penjajah. Nah, periode yang kedua adalah periode sesudah kemerdekaan. Nah, periode sesudah kemerdekaan ini adalah periode saat ini, ya, di mana hak dan kewajiban asasi dijunjung tinggi. Walaupun demikian, masih saja kita dengar, kita lihat di berita media sosial banyak terjadi pelanggaran hak-hak asasi, pelanggaran hak manusia yang masih dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya, seperti kasus bully, kasus pencabulan, dan kasus-kasus yang lainnya. Ini menandakan bahwa periode sesudah kemerdekaan tentang hak asasi ini tetap masih menjadi bahan bagi kita untuk terus mengawal tentang hak dan kewajiban asasi manusia di Indonesia. Selanjutnya, nah, untuk lebih menguatkan lagi, maka hak asasi manusia ini diundang-undangkan atau dilegitimasikan di dalam suatu undang-undang yang lebih formal. Nah, hak asasi ini sebelum adanya amandemen tidak tercantum dengan jelas tentang konsep hak asasi manusia bagi warga negara Indonesia. Nah, setelah di amandemen di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45 terdapat beberapa pasal, ya, beberapa pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia yang bisa kita baca dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen keempat. Selain itu, ada juga maklumat pemerintah 3 November tahun 1945. Selanjutnya, konsep ini terjadi pada periode 45 sampai 59 tentang ratifikasi dua konvensi hak asasi internasional, yaitu Konvensi Jenewa dan Konvensi tentang Hak Politik Perempuan. Nah, ini Indonesia turut menandatangani, turut meratifikasi kedua konvensi ini sehingga menjadi sebuah acuan bagi bangsa Indonesia untuk lebih meningkatkan lagi penanganan tentang hak asasi dan kewajiban asasi manusia di Indonesia. Selanjutnya, di dalam negeri juga terdapat pula rencana-rencana aksi nasional tentang hak asasi manusia, ya. Banyak berdiri
organisasi atau lembaga swadaya masyarakat yang memperjuangkan hak asasi manusia. Bahkan negara kita juga mempunyai komisi khusus tentang hak asasi manusia, yaitu Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Ya, yang hampir setara dengan lembaga negara yang lainnya. Nah, sasaran, strategi, dan fokus kegiatan ini terutama untuk memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia. Selanjutnya, nah ini terdapat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia ada beberapa macam hak asasi manusia, ya. Ada hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi ekonomi, hak asasi hukum, hak asasi manusia, dan hak asasi dalam tata cara peradilan dan pengadilan, ya. Ini macam-macam hak asasi manusia tercakup dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 45. Nah, ini perlu kalian ketahui juga bahwa hak asasi manusia memiliki ciri khusus, ya. Ciri khusus hak asasi manusia itu adalah hakiki. Jadi hakiki itu tidak abadi, tidak bisa dihilangkan. Dari sejak lahir sampai meninggal dunia, hak asasi manusia akan menempel terus dalam setiap individu. Yang keduanya, ciri khusus hak asasi manusia adalah universal, bersifat umum. Jadi semua hak asasi di dunia ini akan sama perlakuannya, baik di negara barat, timur, maupun di Indonesia. Hak asasi bersifat universal. Yang ketiga, hak asasi ini bersifat permanen atau tidak dapat dicabut. Nah, ini jadi barang siapa atau orang penguasa yang ingin mencabut hak asasi manusia, berarti dia tidak menghargai hak asasi manusia itu sendiri, ya. Karena hak asasi manusia itu sejak lahir tidak dapat dicabut oleh siapapun. Yang keempat adalah hak asasi tidak dapat dibandingkan, ya. Jadi tidak dapat dibandingkan dengan hak asasi yang lainnya. Selanjutnya, nah ini terakhir adalah konsep hak asasi manusia ini merupakan dua hal yang saling berkaitan. Hak dan kewajiban itu dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Apabila kalian ingin menuntut hak, berarti harus menjalankan dulu kewajibannya, ya. Contoh, seorang pelajar akan mendapatkan hak, yaitu ilmunya, pengetahuan, setelah ia menjalankan kewajibannya, ya. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan hak sebagai pelajar, maka kalian juga harus melaksanakan kewajiban kalian sebagai pelajar juga. Itu materi saat ini yang bisa Bapak sampaikan tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Nanti kalian akan bisa memahami tentang hak dan kewajiban asasi sesungguhnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.